Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dede Darmawati, SPD, CGP Angkatan 7, SDN Negeri Manggali, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Bali. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan modul 1.4 budaya Perkenalkan, Ibu Yuni Ismawati MPD sebagai Presiden kemudian Bapak Didi Hamdan SPD sebagai pengajar praktek selama ini telah banyak pada video kali ini, yaitu video cerita, saya membentuk keyakinan kelas dengan saya untuk disepakati terlebih dahulu. Kemudian ada diseminasi budaya tersebut kepada rekan sejawat saya di Meja harus selalu rapi. Nah, silakan kalian tulis keyakinan kelasnya di kertas masing-masing. Nanti ditempel di depan. Nah, sudah? Ya, mulai dari sekarang. Silakan tulis keyakinan kelasnya. Dari Ibu sekian, itu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan saya adalah saya akan memberikan infak setiap hari Jumat dan membersihkan semua kelas agar tetap bersih dan tertib. Terima kasih. Ini adalah foto-foto kegiatan ketika saya dan anak-anak di kelas 3 membuat keyakinan kelas. Adapun latar belakang video aksi nyata saya adalah murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata adalah untuk menciptakan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat. Kemudian, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukur dalam video aksi nyata kali ini adalah
Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua adalah siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini adalah contoh-contoh penerapan keyakinan kelas, diantaranya berbaris sebelum masuk kelas, kemudian berdoa sebelum dan sesudah memulai pembelajaran. Menjaga kelas agar tetap bersih dan rapi. Ini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang dilakukan menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru, kemudian mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan yang telah dilakukan. Tentunya, dukungan yang dibutuhkan oleh saya adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat mendengarkan diseminasi di sekolah yang saya lakukan dengan rekan-rekan CGP yang lain. Hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Syahidin, Bapak Idin Sugiman SPDSD, kemudian yang kami cintai Bapak dan Ibu Dewan Guru, kemudian serta yang kita banggakan ketiga pemateri pada hari ini, yaitu Bapak Dian Firmansyah SPD, Ibu Ani Sophia SPD, serta Ibu Dede Darmawati SPD yang merupakan calon guru penggerak angkatan 7. Sebelum kita buka acara pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti acara yang insya Allah nantinya akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita. Khusus yang 3 SD ini, dari materi yang nanti akan disampaikan oleh kita bertiga bisa diterapkan dan juga bisa dikembangkan secara berkesinambungan dan terus-menerus di sekolah kita masing-masing. Kemudian yang kedua, dari Ibu Sophia SPD, kita lanjutkan kepada pemateri terakhir, yaitu kepada Ibu Dede Darmawati SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan salah satu materi budaya positif di sekolah dan di kelas kita ya. Tapi sebelumnya ibu-ibu ini masih konsen tidak? Tunggal. Tepuk ganda. Tepuk tangan. Tepuk ganda. Masih ada yang belum konsen, masih tidak apa-apa ya. Oke, terima kasih kepada ibu bapak guru yang telah tampak hadir. Saya kebagian membahas materi 5 posisi kontrol guru ya. Ini menurut diare dosen, kira-kira ibu bapak kalau ada anak yang melakukan indisipliner di sekolah atau melakukan pelanggaran, misalkan ada guru yang kerjanya menghukum anak itu,
Bukan dipanggil, ngalangikeun aya. Push up. Nah, dari hasilnya kemungkinan murid itu marah-marah. Saling mana teh lain sadar karena coret lampu, menggerutu. Yang lebih parah lagi, Pak, ban motornya dikempesan. Laku, ya. Nah itu, penghukum itu efektif tidak? Tidak efektif ya. Kalau mau misalkan, Kak, masa kalau ada mulai, kuringan makan, ya. Di depan guru itu tidak apa-apa, Kak itu, ya. Maaf ya Pak, tidak apa-apa, tapi menggerutu. Wah, si Bu Eka awas sudah diarah gitu ya. Nah itu kan salah satu penghukum yang tidak efektif buat anak didik kita ya. Nah, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya ngotot, kemudian jari nunjuk-nunjuk gitu ya. Telat lagi putih, telat lagi. Kemudian sore putih. Nah, terlambat lagi. Nah, pasti terlambat lagi. Bari molototnya ditunjuk-tunjuk. Kapan sih bisa datang tepat waktunya? Nah, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid itu kalau kita hukum dia, gitu ya? Nah, oke. Ayolah, Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah jadi, kan? Kenapa balas lagi? Sambil tawa ringan, Bu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Masuk nanti saya bantu ya. Nah, sambil senyum-senyum. Hasilnya bagaimana kalau dalam posisi kontrol teman ini? Murid akan merasa senang, tapi akan ketergantungan. Dihukumnya sama itu saja. Kalau yang guru yang lain tidak efek. Misalkan dihukum sama guru yang lain, nah, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, ini termasuk dampak yang positif sih. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut, gitu ya. Emang dibebaskan sama ku abimannya ke guru rumah, tapi guru yang lain tidak efek. Nah, akibatnya Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain ya. Ini efektif tidak? Posisi kontrol seperti ini kurang lewat gitu ya. Nah, tidak terpakai. Oke, pemantau. Di sini ada pemantau. Biasanya pemantau ini dikoneksikan dengan konsekuensi. Misalkan di kelas konsekuensinya, kalau telat 15 menit berarti jangan istirahat. Jadi mengerjakan tugasnya orang lain istirahat, dia mengerjakan tugas. Lihat kata-katanya ya Bu ya. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi formal. Kita sebagai guru itu harus formal Bu ya. Jangan jangan harus ada harga diri ya Bu ya. Harus ada sekat gitu. Nah, berwibawa. Nah, ini ada Adi. Tahukah kamu jam berapa kita memulai pembelajaran? Tahu katanya ya. Kamu terlambat 15 menit. Saya terlalu keras ya? Tidak. Kamu terlambat 15 menit. Nah, apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya kalau kamu terlambat 15 menit? Nah, ya, paham Bu. Saya harus tinggal kelas. Iya. Saya harus tinggal kelas ya. Nanti kalau yang lain istirahat berarti saya harus mengerjakan tugasnya. Nah, itu konsekuensinya. Bagaimana hasilnya Bapak Ibu? Hasilnya fokus pada murid. Ya. Ya. Hasilnya murid memahami konsekuensi. Jadi, tapi saya mau tanya dulu, Bapak Ibu di kelas sudah melakukan keyakinan kelas belum? Iya, kalau sudah berarti konsekuensinya nanti dijalankan oleh ibunya.
Nah, hasilnya dengan memantau ini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Jadi kalau di keyakinan kelasnya atau di konsekuensinya harus mengerjakan PR atau tidak boleh terlambat ke sekolah, nah itu boleh dijalankan oleh gurunya. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas, ya. Jadi ada ketidaknyamanan bagi muridnya pada waktu jam istirahat, mengerjakan tugas. Kalau yang lain kan istirahat, ini mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal sendiri atau seorang diri. Kalau posisi kontrol yang ini kira-kira efektif atau tidak? Tadi ya? Sorry. Ibu Elis? Posisi ini kira-kira efektif atau tidak? Cukup ya? Masih cukup ya Pak ya? Iya, karena menjalankan konsekuensi. Next Pak ya. Nah ini ada manajer. Kalau manajer ini ada nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, tetapi tetap mendekat pada murid ya. Ini ada contohnya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekarang? Jadi ini masih terlambat ya Bu ya? Tahu Pak, jam 7. Ya, tadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, pada posisi manajer ini, si anak dituntut untuk menyelesaikan solusinya. Misalkan, saya pernah punya murid yang tidak mengerjakan PR. Dan saya pernah punya siswa atau murid yang makan di kelas. Padahal dalam keyakinan kelas kami tidak boleh makan di kelas selagi ada di kelas. Nah, kemudian saya tanya, kenapa makan di kelas? Karena saya tidak sarapan Bu, gitu ya. Jadi nanti kalau besok kamu janji tidak akan makan kelas lagi, janji Bu. Apa solusinya? Saya sarapan dulu di rumah Bu, gitu ya. Kenapa tadi tidak sarapan? Karena ibu saya sakit. Nah, otomatis kita tahu ya alasannya kenapa anak makan di kelas. Jadi jangan langsung menjudge anak itu salah, ya. Kemudian, sudah. Nah, itu adalah posisi manajer yang menurut ibu bapak itu ideal atau tidak? Cukup ideal. Cukup ideal atau sangat-sangat ideal? Idealnya seperti itu ya, karena anak dituntut untuk menyelesaikan permasalahan sendiri. Videonya ada apa dia? Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang saya harap Bapak Ibu menjadi yang saya harap setelah melihat video ini Bapak Ibu menjadi mengerti dan bisa menerapkannya di sekolah masing-masing. Maka Bapak Ibu dileueut heula saya punya bahasa Auslan. Tidak tahu. WL. Kita mandahna. Saya sokolan videona. Kayak
Kontrol eta mah. Kalau Monggo dilaleur heula. Sudah dilaleur heula. dan terlambat hadir tidak keliling ke sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini adalah posisi penunjuk ya. Kita simak sama-sama. Lihat suaranya bagaimana? Kamu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Ibu, berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kan tugas saya terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Selanjutnya posisi yang ketiga adalah Rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembatasan bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan koleksi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jadi apa ini nak?
Teman gimana Bu? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kerja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada Sahabat. aja. Teman bersahabat. Dalam opsi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kebudangan ini sih atau memang budak kapok-kapok berarti 5 kali. Oh, lumayan 2 kali mah. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Pimpinan menjer. Desi eta deui wae budak. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tidak Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ternyata dari video tadi posisi yang paling idealnya apa? Posisi manajer. Posisi manajer itu membuat anak menjadi disiplin, kemudian mandiri dan bertanggung jawab sekali. Kemudian pembahasan terakhir adalah segi 3 restitusi. Ada 3 restitusi di sini, ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan untuk mencari solusi dalam permasalahan anak untuk membangun budaya positif. Segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, anak adalah yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi sudah dibahas oleh kebutuhan dasar itu ada 5, yaitu bertahan hidup diantaranya, kemudian ada penguasaan, kebebasan, dan kasih sayang. Nah, kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Dan yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Nah, ada contoh. Di sekolah saya ada anak yang tidak mengerjakan PR. Orang lain belajar, pas saya masuk, dia sedang nyatet gitu ya, mengerjakan PR di sekolah. Apa yang kamu kerjakan? Sedang mengerjakan PR. Sebenarnya kan kita sudah tahu ya kalau PR dikerjakan di mana? Di rumah. Kenapa tidak di rumah? Lupa. Nah, jangan langsung menjudge anak itu, wah ini gagal, ini salah gitu ya. Stabilkan dulu, Pak Ibu. Stabilkan dulu identitasnya. Oke, nggak apa-apa. Bukan kamu saja yang tidak mengerjakan PR. Orang lain juga pernah, teman kamu juga pernah ya tidak mengerjakan PR. Itu stabilkan dulu identitasnya supaya emosi anak itu distabilkan ya. Jadi jangan dulu, wah kamu tidak mengerjakan PR, ayo cepat kerjakan gitu ya, jangan. Kemudian, boleh punten lah selain itu.
juga pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah tidak mengerjakan PR. Kemudian ada sisi dua, validasi tindakan yang salah, divalidasi ya Bu ya, yang sisi keduanya. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut. Pernah Ibu anak-anak yang suka cari-cari perhatian di kelas? Ada banyak ya. Itu tentunya kebutuhan dasarnya kekurangan apa? Kasih sayang. Hebat. Oke. Nah, di sini maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jadi kalau ada yang merengek, layanilah gitu ya. Jadi kenapa? Ada apa? Ya. Nah, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru ya. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka, gitu ya. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik. Iya. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak melakukan, kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Jadi ditanya alasannya, kenapa tidak mengerjakan PR? Alasannya apa? Ya, saya pernah melakukan penelitian bahwa malamnya dari sore ada pentas seni Bu, sehingga saya kelelahan langsung tidur, tidak ingat ada PR. Nah, itu alasan yang masuk akal tidak Bapak Ibu? Masuk ya, masuk akal. Jadi itu divalidasi dulu tindakannya ya. Berarti itu bukan pure kesalahan anak tersebut ya. Kemudian biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap tidak baik, tapi periodic control menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Nah, kemudian di sini ada sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan ini di balik tindakan murid itu perlu ya, Bapak Ibu. Alasan kenapa dia tidak mengerjakan PR tadi, kenapa dia makan di kelas, kenapa dia selalu nakal, gitu ya. Ayah bisa nakal yang lain ayah Ibu. Itu kekurangannya apa? Kebutuhan dasarnya biasanya. Kesenangan, jadi apa kalau meninggal nu isna lebih dari yang kecil atau kumaha gitu atau segala. Jadi itu kesenangan, bagian dari kesenangan anak itu. Hobi ya Bapak. Nah itu misalkan senang makanan mereka, iya sih makanan mereka gitu ya. Nah itu berarti anak itu perlu apa? Kesenangan dalam liburan sih katanya Pak. Jarang dibawa ke kota gitu. Nah terus sisi 3 kalian. Nah di sisi 3 ini menanyakan keyakinan. Nah kalau kamu tadi kan tidak mengerjakan PR, kamu sudah melanggar keyakinan atau tidak? Melanggar keyakinan. Nah apa yang kamu lakukan supaya hal tersebut tidak terjadi lagi? Iya, saya akan mencoba misalkan mengerjakan PR-nya dengan baik, misalkan tidak ketiduran lagi, misalkan gitu ya, solusi seperti itu. Nah itu adalah sisi menanyakan keyakinan. Mungkin bahasan-bahasan yang lebih urgentnya tadi sudah sampaikan, saya hanya contoh-contohnya saja. Bahasan dari saya sekian, Ibu Bapak, mudah-mudahan banyak manfaatnya, bisa diterapkan di kelas atau di sekolah masing-masing. Dari saya sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nama saya salah satu sekolah yang alhamdulillah pada tahun ini yang akan ini guru saya
dari buka-buka buku atau dari dari internet bahwa betul-betul selain program yang harus benar-benar dilaksanakan untuk meningkatkan daya pembelajaran guru terhadap anak ini, memang betul bahwa guru penggerak ini diharuskan benar-benar fokus pada anak. Tentu di penuh waktu dalam arti bukan hanya di sekolah yang menjadi teladan itu jadi penggerak itu, tapi di luar jam sekolah pun bisa diterapkan. Jadi bukan hanya oleh guru, menurut hemat saya termasuk saya sendiri dapat menarik daripada isi atau daripada guru penggerak ini bisa dilaksanakan untuk para sekolah yang menjadi. Selain daripada itu juga saya menerawang ke belakang gitu ya Bu ya. Dan sekarang mungkin tadi sudah diutarakan oleh Bapak Soleh salah satunya bahwa bermacam-macam konsep yang dilontarkan tiap-tiap ahli atau pakar pendidikan memang sesuai dengan zaman, tapi tidak melupakan kata-kata yang dikaitkan dengan masa sekarang gitu. Contoh seperti tadi mungkin dari persepsi murid merdeka gitu, mereka itu bebas, dan seperti tadi ada salah satu dari paparan terakhir dari Ibu Dede, diharapkan anak dapat mengucapkan kalimat besar itu sudah biasa. Itu merupakan bermacam-macam pemaparan yang menurut saya itu lebih mendalam kepada keyakinan seperti tadi diutarakan. Lamun kapukul atau di ayeuna termasuk simpuri masihnya ya, tapi sekolah kata dari sekolah. Ayeuna pada jentos keyakinan kata saya menjadi ai tapi masalah satu paling anu di lontorkeun ku lembaga kamu diikuti atau dilaksanakan ku lembaga kesatuan di bawahnya seperti itu. Namun keyakinan memang bisa keyakinan kelas. Sekarang keyakinan sekolah berarti ruang lingkup sekolah. Kalau sekolah berarti ruang lingkup sekolah. Keyakinan kawil berarti kawil berarti. Jadi tadi konsepnya nah kamu barangkali cerita aku pangkarasan misalnya aku kan dari Ibu Dede di ulas saya berarti poin nggak boleh kaitkan maksudnya lain-lain bahasa ngerang-ngerangin gitu punya tiap manusianya mungkin karakternya berbeda gitu punya karena berbeda ya. Kalau sekarang berenang cipurnya kalasan jarak tidak rompok TK mana ke sekolah ke tempat kerja gitu ke sekolah langkung di 4-5 kilo. Nah berarti berenang kayak hal-hal mungkin tak terduga sama dina keyakinan misalnya jam sekolah jam itu, tapi kan dina karakter simpuli misalnya karakter simpuli kayang gitu ya, jadi ilusi kayang simpuli sabi-sabi sama ulah tak kebelaan ku guru ulah kampilan kasar panggulaan misalnya keyakinan ada yakin berenang kayak orangnya teman simpuli insyaallah ada saat terkores udah melaksanakan kayu kalasan hadir Bu kurangnya dinten anu atas disampaikan bisa aya hal anu musik diuningakeun hasil dia insyaallah saya coretan bisa dina coretan simpuri nanti alam simpuri badai ngerasakeun sahieu dieuna gitu urang adama ulah kata tertib aya mah keyakinan sekolah mereka keyakinan dari tanya. Jadi satu peraturan yang disepakati oleh bersama insyaallah mudah-mudahan kita merayakan punya lamun misalnya hal-hal seperti tadi jadi itu ulang manusia benar misalnya WKT WKT misalnya sekolah terang jam 7.30 sebenarnya jadi misalnya kayak hal yang tak terduga bisa telat lambat seperti itu tiga orang kamu itu ya teman simpuri berenang anu karena mungkin pertanyaan simpuri teh kumaha bagaimana caranya
kalaupun anak itu melanggar 1-2 kali keyakinan, tidak bisa menepati janjinya. Jadi kan dalam arti bahwa tiap anak, tiap murid itu mempunyai karakter yang berbeda gitu ya. Ayat tadi ayat kita sekaligus nurut, ayat kita 2-3 waktu menit ayat sampai pokoknya mereka ayat hari-hari. Nah, orang ngayakin seperti itu deh. Bagaimana caranya untuk kepada anak tersebut yang lebih baik dan lebih efektif, idealnya gitu ya. Satu, tidak membunuh karakter anak dalam arti anu tadi kembalian yang mengingatkan cerekan harus anu dari pertama kurang ulah segi positif namanya ulah diberikan pertama gitu. Bagaimana caranya itu ya, bahasa sanina wala kumaha carana numbuhkeun nilai positif eta teh kamurang kali anu kurang mentaati keyakinan kelas gitu ya. Lamun Nabi bener nya kalau guru beneran tadi seperti itu insyaallah mudah-mudahan nya wayah we daek-daek di dalam tes ayat tertera keyakinan sekolah mah urang salianti panginten gawe nyontoh ka budak oge menjadi salah satu figur anu sifat kirata guru anu udah diwujud ditiru. Sekitar Bapak Atur pada sementawis insyaallah keusul pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sanggupannya untuk berbaginya seperti apa? Nah, kemudian yang terakhirnya adalah menanyakan tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Mungkin itu yang bisa saya refleksikan atau bisa saya simpulkan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada 3 pemateri hebat kita. Alhamdulillah rangkaian acara telah kita laksanakan bersama. Mungkin telah sampai kepada acara penutup. Maka kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga acara yang telah kita laksanakan ini bermanfaat bagi kita dan memberikan dampak positif bagi kita semua. Demikian dari saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan dulu bubar Bapak Ibu ya, katanya ada sesi foto bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Effendi, Kepala Sekolah SD Negeri Sinanggali. Pada tahun ajaran sekarang ini saya diberi tugas wewenang oleh pemerintah untuk menjadi jabatan saya sebagai tugas tambahan Kepala Sekolah SD Sinanggali 5, yang mana alhamdulillah pada tahun ajaran 2022-2023 ini salah satu dari program pemerintah yaitu guru penggerak di SD Negeri Sinanggali 5 ini, Ibu Dede Darmawati merupakan salah satu guru terbaik yang menjadi atau yang lolos jadi guru penggerak di program yang telah diluncurkan oleh Bapak Menteri, yaitu dengan diluncurkannya guru penggerak ini. Saya bangga dengan guru-guru tersebut bahwa beliau merupakan salah satu guru yang boleh dikatakan terbaik dan mempunyai motivasi yang tinggi, yang mana mudah-mudahan dengan direkrutnya Ibu Dede Darmawati ini dapat mengimbas pada guru yang lain, dapat memberikan motivasi pada guru-guru yang lain, yang mana dari program guru penggerak ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu kependidikan yang nantinya mengimbas yang menjadi
tujuan utamanya adalah anak didik, yang mana program pemerintah ini dapat dilaksanakan dengan aksi nyata daripada Bude Darmawati ini yang dinamakan dengan diseminasi paparan Ibu Dede tentang program guru penggerak ini, yang mana alhamdulillah aksi nyata tersebut dapat dilakukan di sekolah saya sendiri, dan secara kasat mata dan terlihat aksi nyata ini dapat merubah dalam dalam pembelajaran ini. Anak-anak pun terlibat, dan sungguh saya bangga kepada Bude Darmawati ini dengan adanya aksi nyata ini, yang mungkin dapat diikuti oleh guru-guru yang lain di sekolah saya ini. Dimensi yang disampaikan oleh Ibu Dede ini menjadi motivasi kepada guru tersebut, dan mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan nanti tujuannya bukan mungkin lagi, pasti tujuannya terhadap anak didik yang ada di SDN 5 Sinangula ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desjakia SPD, saya rekan Bu Dede Darmawati SPD di SDN 5 Sindanggal. Menurut saya, dari apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Dede mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak siswa di sekolah ini yang mereka itu disiplin, tapi disiplinnya karena faktor ekstrinsik, bukan faktor dari dalam dirinya sendiri. Untuk kami sebagai seorang pendidik atau guru, jadi mengetahui bagaimana memposisikan diri kita kepada siswa, apakah sebagai pemberi hukuman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku budaya positif. Dan semoga adanya diseminasi positif ini bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.